Makin luas visi seseorang, makin besar potensi dalam diri. Jadi visi itu kan tadi cita-cita ke depan, ya, cita-cita ke depan, tujuan goal kita ke depan. Nah, tentunya membuka pintu peluang artinya apa-apa yang bisa kita tangkap bisa jadikan peluang untuk mencapai visi tersebut. Jadi jangan menutup diri untuk mencapai, tetap fokus, tapi artinya tidak menutup diri. Hal ini tidak boleh, hal itu tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi sesuatu yang kita lewati atau sesuatu yang lewat itu kita lihat apa peluang apa bukan untuk mencapai visi, ya. Makin luas visi seseorang, makin besar potensi dalam dirinya. Jadi tadi dikatakan seorang wirausaha itu atau seorang pebisnis itu harus jeli, ya, membuka peluang, harus jeli menangkap peluang. Baik. Nilai suatu visi, ya. Membuat suatu pekerjaan jadi menyenangkan. Ada upaya yang kuat mewujudkan visi menjadi kenyataan. Bergairah melakukan sesuatu visi, setiap tugas menjadi tiang penyokong proyek besar Anda. Artinya tadi, ya, visi itu jangan jadi beban. Tapi visi itu sesuatu hal yang kita inginkan, tujuannya kita inginkan. Kalau dalam perusahaan ingin kesepakatan bersama, gitu ya, ada upaya yang kuat untuk menjadi visi tersebut untuk menjadi kenyataan. Tapi dengan tadi, ya, ada motivasi, ada hal-hal yang bekerjanya itu bisa menyenangkan, gitu ya. Bagaimana kalau suatu perusahaan punya visi misi tapi karyawannya tidak semangat, ya, atau tidak bekerja selalu dalam tekanan, gitu ya. Kayak kemarin tidak punya SDM tidak profesional, tidak ada motivasi dan insentif, gitu ya. Otomatis hal itu tidak akan menyenangkan. Kita bekerja tapi nggak jelas gajinya, nggak jelas penghargaan prestasinya. Itu juga kan hal yang membuat orang tidak bergairah atau tidak semangat, ya. Sedangkan visi tadi perusahaan harus fokus. Bagaimana fokus? Orang-orang yang di dalamnya harus bergairah, harus semangat, harus termotivasi, gitu ya. Apa misalnya tiap tugas, jadi tiang penyokong artinya tiap-tiap bagian itu punya tugas masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing untuk menyokong proyek besar Anda. Artinya proyek perusahaan, proyek tadi, ya, mencapai visi tersebut. Memberi nilai tambah bagi pekerjaan, hasil pekerjaan yang paling sederhana pun bisa memberikan kepuasan. Ya, tukang batu, saya sedang mencari nafkah, saya menyusun batu bata untuk membuat tembok, saya sedang membangun sebuah katedral. Ini diibaratkan tukang batu tadi, dia akan bekerja dengan hasil yang maksimal dan terbentuknya sebuah katedral, gitu ya. Ini dari buku visi seseorang, di buku tahun berapa ya, saya lupa, 1995 ya, saya lupa, bukunya masih ada sih di kampus. Nah, di sini diibaratkan tukang kayu itu bagaimana dia tukang batu itu ya, atau tukang bangunan itu bisa mewujudkan dia ingin sehingga dia bekerja dengan baik untuk mewujudkan sebuah bangunan, ya. Di sini contohkan katedral, gitu ya. Nah, dia tentunya harus ada semangat, harus ada motivasi, ya. Visinya untuk membangun sebuah katedral. Bagaimana? Nah, dia harus bekerja keras mewujudkan itu. Dia harus juga ada motivasi, ya. Dia juga harus bekerja dengan baik, rapi, sehingga terwujud sebuah bangunan yang dia impikan tersebut, ya. Meramalkan masa depan, ya. Potensi mewujudkan apa yang dicapai lebih diyakini. Visi ada suatu hal yang dapat dibentuk dan dipupuk. Jadi meramalkan masa depan. Artinya visi bukan ramalan, ya. Visi itu bukan ramalan. Tapi untuk mencapai visi itu misalnya ada target, ya. Target misalnya target penjualan atau target pekerjaan, gitu ya. Harus
harus ada target ya, atau dalam hal istilah bahasanya forecasting gitu, targeting bukan diwujudkan, diintegritaskan dengan diramalkan atau forecasting ya. Nah, misalnya kalau dalam hal bisnis, kita targetnya omset misalnya 100 juta ya, 100 juta. Kita ramalkan itu kan hal-hal yang hal-hal yang kalau dalam bisnis itu harus berdasarkan fakta ya. Artinya misalnya gini, penjualan Januari, Februari itu mencapai 60, 70 gitu ya. Bagaimana nih Maret ini? Bisa nggak mencapai target ya, mencapai target 100 misalnya ya. Nah, kita berdasarkan fakta yang ada, misalnya orang-orang membeli itu secara rutin tanggal sekian, tanggal sekian ya. Nah, berdasarkan ramalan paling mencapai 80 juta ya, paling mencapai 80 juta. Diramalkan orang akan membeli tanggal sekian dan melihat dari kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Paling mencapai targetnya 80 juta. Mencapai pembeliannya atau omsetnya 80 juta. Sedangkan targetnya 100 juta ya. Nah, forecast-nya itu harus seimbang, harus sejalan dengan target ya, target. Mungkin agak-agak bingung ya kalian ya, kok ke arah bisnis, ke arah ini, karena kan namanya juga ini perusahaan gitu ya. Jadi visi itu bukan ramalan, tapi harus ada dalam hal mencapai salah satunya misalnya target forecasting kan ya, ramalan itu ramalkan itu. Jadi ada perkiraan peramalan misalnya bulan sekian, tanggal sekian orang membeli ya, tapi ternyata tidak gitu ya, orang-orang yang biasa membeli habis bulan atau awal bulan gitu, tapi kok kenapa ya sepi. Itu juga kan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ramalan ya, harus dilakukan survei, harus dilakukan penelitian yang lebih dalam dan sebagainya ya. Nah, visi ada sesuatu yang dapat dibentuk dan dipupuk ya, dibuat, dibentuk, diwujudkan, dapat diwujudkan, tapi harus dipupuk kayak tanaman ya. Artinya kita membeli tanaman dari kecil, misalnya mangga gitu ya, pohon mangga dari kecil. Kita visinya bisa mangga ini kita bisa berbagi dengan tetangga misalnya. Nah, jadi bagaimana pohon itu harus bisa berbuah lebat ya. Tentunya ada perawatan, harus dipupuk, harus dijaga jangan sampai ada hama dan sebagainya. Jadi bagaimana visi itu akan terwujud kalau tidak dilakukan hal itu. Misalnya tidak ada pemupukan, tidak ada perawatan gitu ya, tidak ada pengawasan gitu. Nah, visi ini akan terwujud dengan istilahnya seperti dipupuk tadi ya, tanaman kalau dipupuk, dijaga, dirawat ya, ini akan tumbuh dengan baik ya, apalagi dengan hati, dengan kasih sayang gitu ya. Nah, tanaman atau binatang juga punya perasaan ya. Artinya bagaimana seseorang jiwanya yang merawat. Kalau asal-asalan atau tidak sepenuh hati, tentu hasilnya tidak akan maksimal ya. Coba Anda lakukanlah dengan sesuatu, misalnya Anda punya punya piaraan gitu ya, atau punya tanaman gitu ya. Kalau Anda mengurusnya tidak dengan sepenuh hati, hasilnya tidak akan maksimal ya. Jadi tadi visi juga harus dipupuk, harus dirawat, harus jaga. Istilahnya visi agar terwujud, orang-orang yang ada dalam organisasi itu harus kita pelihara ya, pelihara. Tadi ya ada motivasi, ada insentif, ada komunikasi yang baik gitu ya. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dulu nggak?
Kita masih bicara visi melulu ya, karena tujuannya apa nanti. Jadi suatu perusahaan akan berjalan dengan baik kalau semua orang yang ada dalam organisasi itu bisa secara efektif dan efisien mewujudkan visi secara bersama-sama. Ya, jadi tidak personal ya. Baik, ada pertanyaan? Saya Bu Syarani. Ya, boleh. Jadi kan setiap perusahaan itu kan Bu pasti ada visi misi Bu ya. Tapi yang misalnya contoh nih Bu yang Syarani amatin kayak visi misi pertivian sekarang tuh kayak udah semakin zaman tuh nggak sama dengan visinya gitu. Jadi visi itu Bu dibuat itu sebagai panutan atau cantuman atau sebagai wujud kerja Bu? Panutan, kalau dibilang panutan bukan ya. Jadi kalau visi itu wujud dari suatu kesuksesan, ya, wujud dari kesuksesan. Misalnya apa, SCTV ya, satu untuk semua gitu ya. Nah itu jadi bagaimana semua orang atau penonton atau penonton pemirsa gitu ya bisa menonton SCTV keseluruhan. Jadi karena di situ dengan acara-acara yang bagus ya, acara-acara yang baik, acara hiburan education, hiburan yang kemarin kita informasikannya sebagai information, edukasi dan lainnya gitu ya. Nah, tentunya agar tercapai visi tersebut, semua orang menonton SCTV tentunya harus membuat berita-berita atau acara-acara yang berkualitas ya. Ini kan tim kerja di dalamnya ya. Kalau tuntutan bekerja untuk mewujudkan itu iya,